Pada saat ini semua penonton diam. Suara dari drum bergema di seluruh area. Suara ini mengandung semacam kesedihan, hati yang terluka. Mendengar suara ini menyebabkan orang mengingat masa lalu. Perasaan luhur tentang suatu domain masuk ke dalam hati semua orang dan menyentuh jiwa mereka. Tangan Wang Lin masih di atas drum. Pada saat ini bunyi drum telah menyebarkan daunnya. Adegan waktunya bersama Limuan. Kesepian berkultivasi selama 700 tahun. 100 tahun yang dihabiskannya dalam persidangan di sekte nasib surgawi. Suramnya berjalan menyusuri jalan di kota setan langit. Semua berhenti saat dia mendengar musik sitar. Saat musik sitar memasuki telinganya, ia membasuh tubuhnya, membersihkan jiwanya, dan memperhalus daunnya. Musik sitar yang dimainkan wanita itu dan suara drum menyatu bersama pada saat ini. Hati Wang Lin bertindak sebagai jembatan untuk menyebabkan dua suara menyatu. Dia menggunakan tangannya untuk membunyikan drum dan mentransmisikan kesedihan yang telah bersembunyi di dalam hatinya sejak Limuan pergi. Suara drum melintasi alun-alun. Beberapa orang yang ada di sekitar meneteskan air mata saat mereka merenungkan suara ini. Mereka tergerak oleh suara drum dan tenggelam dalam dunia di dalam hati mereka sendiri. Berbagai hal dari masa lalu mereka muncul di hati mereka. Setiap orang memiliki kisah, dan kisah itu terkubur di dalam hati mereka. Namun ada kekuatan yang bisa menyeret kisah itu dan membiarkannya muncul, kekuatan resonansi. Saat Wang Lin membunyikan drum, dia mengirimkan emosi yang dia rasakan saat mendengar musik sitar. Di antara para jenderal iblis, Mo Lihai mengungkapkan pandangan kenangan. Bukan hanya dia, bahkan Si Xiao mengungkapkan sedikit kesedihan. Hanya satu orang yang merupakan pengecualian, dan itu adalah Mo Fei. Pada saat ini dia tenang, atau lebih tepatnya bisa disebut acuh tak acuh. Kesedihan dari drum sepertinya tidak beresonansi dengannya. Tidak ada yang tahu kapan suara drum telah berhenti, tetapi tidak lama setelah itu, orang-orang mulai sadar. Pada saat mereka sadar, selain dari Panglima dan beberapa orang lainnya, orang-orang yang sadar akan terkejut mengetahui bahwa mereka telah menangis. Wakil Panglima Xuan menghela nafas saat dia melihat Wang Lin yang berada di sebelah drum. Ekspresi kompleks di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan kekaguman. Menyebarkan niatnya dengan suara drum, mungkin dia adalah orang yang Kaisar Iblis telah tunggu selama bertahun-tahun untuk kultivasi saya, yang telah terjebak begitu lama, menunjukkan tanda-tanda meningkat setelah mendengar suara ini. Selain Panglima tertinggi surga, masing-masing komandan tertinggi memandang Wang Lin dengan ekspresi berbeda. Namun satu hal yang sama adalah kejutan di wajah mereka. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang arti bisa membawa niat dalam suara drum daripada mereka. Ini adalah dunia. Mata Panglima tertinggi surga seperti kilat saat dia melihat Wang Lin, dan kekeruhan di matanya sudah lama menghilang. Namanya Wang Lin. Wang Lin dengan lembut mengangkat tangan kanannya sebelum berbalik untuk melihat sekelilingnya. Saat ini semua orang memperhatikannya. Pandangannya tertuju pada pria lapis baja emas. Wajah pria itu tidak lagi suram tetapi sangat pucat. Dia menatap Wang Lin dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hari ini, kultivator di depannya telah mengejutkannya berkali-kali. Pada awalnya dia membunyikan drum 5 kali dengan ekspresinya tidak pernah berubah dan tubuhnya tetap tidak bergerak seperti gunung raksasa. Lalu dia membunyikannya 3 kali lagi untuk mengejar Mo Fei. Kemudian bunyi ke-9 dan ke-10 datang, dan Wang Lin dipaksa kembali pada cincin ke-10. Pada saat itu dia mengira semuanya sudah berakhir, tetapi pada kenyataannya itu baru saja dimulai. Bunyi ke-11 dari drum datang saat dia masih syok. Jika suara dari drum ini sama seperti sebelumnya, dia tidak akan begitu khawatir. Tetapi suara ke-11 ini membawa niat untuk itu. Pria lapis baja emas itu mempertanyakan dirinya sendiri dan tahu bahwa bahkan dia tidak bisa mencapai ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi tetapi dengan ranah, tingkat domain yang berbeda dan penyempurnaan jiwa. Pria berlapis emas itu tidak akan pernah dalam hidupnya melupakan apa yang terjadi hari ini. Pada saat ini dia sebenarnya merasa tidak mau melawan Wang Lin, dan perasaan ini sangat kuat. 15 kali dan Anda akan melepas salah satu lengan Anda sendiri. Suara Wang Lin tenang, tetapi pada saat ini semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Kulit kepala pria berlapis emas itu mati rasa. Dia lebih suka naik dan melawan Wang Lin. Dia bahkan lebih bersedia melawan Wang Lin tanpa mantra yang kuat daripada menjawab pertanyaan yang muncul setelah suara drum menghilang. Wang Lin tidak memberi pria lapis baja emas banyak waktu untuk merespon. Dia menarik pandangannya dan untuk pertama kalinya, tatapannya menyapu penonton. Setiap penonton muncul di matanya dan mereka semua memilih untuk menghindari tatapannya. Dari 6 wakil panglima, semua kecuali satu dari mereka menghindari pandangan Wang Lin saat dia melihat mereka. Matanya dipenuhi dengan kejelasan saat tatapannya bertemu dengan tatapan Wang Lin. Orang ini adalah wakil Panglima Xuan. Matanya jernih dan mengungkapkan sedikit penyesalan saat dia melihat Wang Lin. Lalu dia menggenggam tangannya ke Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Kali ini pandangannya jatuh pada 8 panglima tertinggi. Masing-masing dari mereka bertemu tatapannya, dan mereka telah belajar banyak tentang satu sama lain saat tatapan mereka bertemu. Panglima Langit membuka mulutnya untuk pertama kalinya saat tatapan Wang Lin mendarat padanya. Wang Lin, aku ingat namamu.
Di antara para jenderal iblis, semua orang menghindari tatapan Wang Lin. Namun si Xiao meraung dan memaksa pandangannya untuk bertemu dengan pandangan Wang Lin. Dia mengungkapkan sedikit niat bertarung, tapi itu diabaikan oleh Wang Lin saat dia mengalihkan pandangannya. Tatapan Wang Lin akhirnya berhenti pada Mo Fei. Ekspresi orang ini masih acuh tak acuh saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Setelah menarik pandangannya, Wang Lin perlahan menutup matanya dan meletakkan tangannya di drum. Sekarang tujuannya adalah tidak lagi untuk membunyikan drum. Pada saat drum berbunyi untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan panggilan tahap Ascendant. Dia telah menyentuh batas tahap Ascendant. Saya ingin menerobos Ascendant. Mata Wang Lin tidak terbuka, tetapi pada saat ini seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang kuat. Dia menempatkan tangan kanannya pada drum iblis. Meskipun tangannya tidak bergerak, drum tiba-tiba berbunyi. Suara itu berubah menjadi guntur dan turun ke dunia. Kesedihan dari bunyi kedua drum lebih kuat dari yang pertama. Perpaduan kesedihan dari dua cincin menyebabkan suara dari drum mengandung kesedihan juga. Wang Lin dengan lembut berkata, masih sedikit hilang. Saat dia mengatakan itu, suara lain datang dari drum iblis. 3 suara dari drum. Suara ke-12, 13, dan 14 dari drum bergema di langit. Suara-suara ini menyatu, menghasilkan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan ini meninggalkan drum iblis dan langsung memasuki tubuh Wang Lin melalui tangannya. Pada saat ini semua orang mendengar suara. Itu adalah suara ledakan yang datang dari dalam tubuh Wang Lin. Suara ini sangat renyah dan tidak bisa menandingi suara drum. Namun semua orang yang mendengarnya merasakan kenyamanan datang dari sumsum mereka sendiri. Tetesan cairan hitam keluar dari semua pori-pori di tubuh Wang Lin. Pembersih sumsum. Mata Panglima Surga bersinar cerah dan mengungkapkan kekaguman yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Ini adalah pembersihan sumsum sejati. Sebelumnya kamu hanya membersihkan permukaan. Panglima lainnya semua memandang Wang Lin dengan rasa iri yang kuat di mata mereka. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka mengapa drum iblis adalah harta di bawah Danau Naga. Danau Naga memiliki roh iblis kuno, dan itu bertindak sebagai guru yang mengajari mereka Dao. Drum iblis ini terbuat dari kulit iblis kuno dan mengandung kekuatan iblis kuno. Rumor mengatakan bahwa setiap kaisar iblis mewarisi mantra yang memungkinkan mereka untuk membunyikan drum, untuk mengekstraksi kekuatan iblis kuno dari dalam untuk membantu melindungi kemuliaan negara setan langit. Untuk membersihkan sumsum seseorang dengan drum iblis awalnya merupakan kehormatan hanya penduduk asli dari negara setan langit. Orang asing harus membuat banyak kontribusi untuk diizinkan melakukan pembersihan sumsum. Setiap panglima diberi kesempatan untuk membunyikan drum saat mereka menerima jabatan. Hadiah untuk membunyikan drum adalah pembersihan sumsum. Namun apakah mereka dapat mencapai pembersihan sumsum tergantung pada kultivasi mereka. 3 bunyi dari drum menyatu menjadi kekuatan yang kuat yang melonjak di tubuh Wang Lin. Tubuhnya tidak memiliki banyak kotoran yang tersisa dan itu dibersihkan sekali lagi oleh kekuatan dari drum. 14 kali. Wajah pria lapis baja emas itu menjadi lebih pucat. Selain dari pria dengan baju besi emas, semua orang tampaknya telah melupakan masalah ini. Mereka semua tenggelam dalam suara yang masuk ke telinga mereka dan mengguncang hati mereka. Ini adalah suara pembersihan sumsum. Saat seseorang melalui pembersihan sumsum, suara yang datang dari tubuh mereka mengguncang tubuh orang-orang yang mendengarnya. Ini menciptakan fluktuasi di dalam tubuh pendengar yang lebih lemah daripada fluktuasi di dalam orang yang akan melalui pembersihan sumsum. Saat Wang Lin membuka matanya, semua kotoran di tubuhnya telah dipaksa keluar oleh drum. Pada saat ini dia merasa seolah-olah tubuhnya akan tersedot ke langit. Kemudian dia melihat drum dan matanya dipenuhi dengan kejelasan. Saya, Wang Lin, telah berkultivasi selama 700 tahun. Kultivasi saya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa dan dao saya telah menyatu dengan tubuh. Saya akhirnya tahu mengapa saya masih belum mencapai tahap ascendant. Meskipun domain saya telah menyatu dengan tubuh, hati dao saya tidak lengkap. Pada akhirnya jauh di lubuk hati, ada jejak kesedihan, luka, bekas luka tersegel. Saat Limuan mati, domainku mencapai tingkat yang baru dan memasuki tubuh. Tapi Wan Er menjadi pikiran yang tersegel di hatiku. Inilah sebabnya aku merasa sedih saat mendengarkan musik sitar wanita itu, saya merasa simpatik. Jika aku mendengarkan musik sitar selama 100 tahun sampai wanita yang memainkan sitar mati, maka pada saat dia mati, saya akan dapatkan pencerahan. Kesedihan di hati saya akan hilang dengan musik sitar. Hanya menyisakan tanda yang akan menyatu dengan jiwaku. Tetapi hari ini dengan meminjam kekuatan drum ini, aku dapat mengalami berlalunya 1 abad dalam waktu singkat. Aku menggabungkan semua kesedihan dengan drum dan melepaskannya melalui suaranya. Saat tidak ada lagi kesedihan yang tersisa di hati dao saya akan lengkap dan saya akan mencapai tahap ascendant. Wang Lin mengangkat tangannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Pada saat ini pikirannya, kesedihan, dan segala sesuatu tentang Limuan keluar dari lubuk hatinya dan bergegas menuju drum dengan tangannya. Tapi melakukan ini berarti aku memilih untuk melupakan. Apakah aku benar-benar ingin melupakan? Pada saat ini,
tangan Wang Lin bergetar. Melupakan berarti sepenuhnya menghapus semua kenangan tentang keberadaannya, untuk menghapus bayangan terakhirnya di dalam hatinya. Bahkan jika jiwa Limuan di dalam manik akan bangun suatu hari, Wang Lin tidak akan memiliki emosi terhadapnya sama sekali. Dia hanya akan tersenyum dan mengirimnya kembali ke planet Suzaku. Biarkan semua yang sudah berlalu menjadi berlalu. Pada saat ini angin lembut bertiup, mengangkat rambut Wang Lin ke udara. Mata Panglima Surga bersinar terang. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Wang Lin. Pada saat ini seolah-olah dia melihat melalui keraguan Wang Lin, dan dia bergumam, apakah dia akan menekan tangannya ke bawah? Saat itu aku memilih untuk menekannya. Bagaimana dia memilih Ascenden? Ascenden, bagaimana mungkin orang yang belum mencapai Ascenden benar-benar tahu apa yang diwakili Ascenden? Ascenden adalah jalan yang sepi. Bagi mereka yang tidak memiliki perasaan atau keterikatan yang melekat, maka selain memiliki cukup energi celestial dan domain mereka bergabung ke dalam tubuh, melangkah ke tahap Ascenden sangat mudah. Karena sangat sederhana, mereka tidak akan memiliki banyak pertumbuhan dalam kultivasi masa depan mereka karena hati mereka tidak pernah mengalami perjuangan seperti ini. Namun bagi sebagian orang, ada perasaan yang tersisa di hati mereka. Untuk orang-orang seperti ini, terobosan domain mereka adalah ujian dan sekaligus siksaan. Satu-satunya panglima wanita, Xian Lian, memiliki sedikit cemoohan di matanya. Saat ini dia sudah pulih dari kesedihan dan saat dia melihat punggung Wang Lin, ejekan di matanya menjadi lebih kuat. Dia tahu lebih banyak tentang persidangan yang dihadapi seorang kultivator saat mencoba mencapai tahap ascenden daripada yang lain, karena tuannya dulu adalah seorang kultivator. Untuk meninggalkan semua emosi, bisakah kamu melakukannya? Si Xiao mengerutkan kening saat dia melihat Wang Lin, sengaja berusaha membuatnya tampak misterius. Chen Tao yang berada di sebelahnya mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya dia berpikir bahwa Jenderal Iblis yang dia temukan sangat menjijikkan. Dia merenung sejenak sebelum dengan tenang berkata, kamu tidak akan bisa memahami perjuangan yang dia lalui, sama seperti bagaimana manusia tidak bisa memahami hati seorang surgawi. Si Xiao berbalik untuk melihat Chen Tao dan kemudian merenung dalam diam. Ketidakpedulian di wajah Mo Fei menjadi lebih kuat saat dia melihat Wang Lin dan berbisik, kamu patut ditiru seperti dia dulu. Menarik, kultivator sekte pedang di belakangnya adalah satu-satunya yang mendengar Mo Fei. Jantungnya bergetar saat dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Wakil Panglima Xuan menghela nafas. Meskipun dia bukan seorang kultivator, dengan statusnya, dia tahu sedikit tentang para kultivator yang berusaha mencapai tahap ascenden. Meskipun dia tidak tahu banyak, setelah melihat tangan Wang Lin berhenti, dia tampaknya telah mendapatkan beberapa pengertian. Pada saat ini di sungai yang jauh, sebuah perahu dengan santai bergerak melintasi air. Pria muda yang minum dengan Wang Lin sepanjang malam sedang duduk memegang cangkir di tangannya. Dia minum semuanya dalam satu tegukan dan kemudian dengan lembut berkata, si kecil, bagaimana kamu memilih? Wanita yang memainkan sitar itu masih di atas kapal. Namun saat ini dia tidak bermain sitar, dia hanya duduk diam di sana. Tangan Wang Lin masih 1 inci di atas drum, dan dia menatap drum. Agar hatiku lengkap, aku harus menghapus semua kesedihan di hatiku, tetapi dengan melakukan itu apakah itu benar-benar layak? Sosok Limuan muncul di depan matanya dan kenangan mengalir di matanya. Jika harga untuk mencapai tahap ascenden adalah untuk menghapus semua kesedihan di hatiku, untuk menghapus sosok Wan Er, apakah aku masih mengolah dao? Apakah ini benar-benar dao saya? Hidup dan mati Wan Er dan tidurnya yang abadi, jika saya harus melupakan semua itu, dia akan menjadi tungku kultivasi saya dengan cara tak langsung. Meskipun aku laki-laki, aku tidak bisa menjadi orang suci, aku selalu memiliki hati nurani yang bersih. Surga itu kejam, dan jika aku juga kejam, bagaimana itu menantang langit? Saya akan pergi bersama dengan surga. Membuang perasaanku sama dengan para kultivator yang meninggalkan kompetisi umum iblis. Ini adalah bentuk pelarian, dan itu bukan dao saya. Dao aku menentang dan berjalan melawan surga. Itulah jalanku. Kultivator kuno menipu langit untuk berkultivasi. Saya akhirnya mengerti arti kata, metipu. Bagaimana ini menipu langit? Mereka jelas melarikan diri. Meskipun tidak sesuai dengan aliran surga, tujuannya tetap sama. Mata Wang Lin mengungkapkan kejelasan. Saya bisa membuang kesedihan di hati, tetapi perasaan yang tersisa ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diambil surga dari saya. Pada saat ini Wang Lin menatap langit, aura yang sangat mencengangkan dipancarkan dari tubuhnya. Meskipun aura ini tidak kuat, itu sudah cukup untuk membuat semua orang, termasuk Panglima Surga bergetar. Aura ini seperti pedang tajam yang ditembakkan dari Wang Lin dan menembus ke langit. Langit tertembus, awan didorong ke samping, dan dunia terbuka di depan mata Wang Lin. Ini adalah, bahkan dengan kekuatan mental Panglima Surga, dia tidak tahu. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kejutan. Pilihannya sangat mirip dengan Kaisar Iblis. Panglima Surga memandang Wang Lin dengan penuh arti. Ekspresi pria lapis baja emas itu menjadi lebih pucat. Pada saat tangan Wang Lin berhenti, dia pikir dia mungkin beruntung. Tetapi saat aura itu keluar dari tubuh Wang Lin, dia merasakan bencana tiba di depannya. Saat dia menatap punggung Wang Lin, niat membunuh di matanya meningkat seperti orang gila. Jika aku membunuhnya sebelum dia bisa membunyikan untuk yang ke-15 kalinya,
bahkan jika Kaisar Iblis menyalahkan aku untuk ini, dia tidak akan menghukumku terlalu keras. Lagi pula ini hanya seorang kultivator, dan bukan hanya aku seseorang yang berasal dari negara setan langit, aku juga telah mencapai prestasi besar bagi negara. Aura yang datang dari tubuh Wang Lin menghilang segera setelah itu muncul. Kultivasi sejati adalah untuk menentang surga. Aku tidak percaya aku bisa mencapai tahap ascenden jika aku menghapus kesedihan di hati tetapi tetap menyimpan perasaan yang tersisa ini. Ascenden tidak naik ke langit tetapi naik ke atas diri seseorang. Langit tidak bisa menggangguku, hanya hatiku yang bisa. Jika hatiku menyerah, maka aku kehilangan arti menentang dan akan mengikuti kehendak langit. Jika hatiku teguh, aku ingin melihat bagaimana surga akan mencegahku mencapai tahap ascenden, mencegahku berkultivasi dengan menentang surga. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia mengambil napas dalam dan tanpa ragu menyatu semua kesedihan yang disebabkan oleh kepergian Limuan dengan tangan kanannya. Pada saat ini langit berubah warna dan kilat memenuhi langit. Baut petir itu seperti ular perak yang keluar dari awan. Perubahan langit di atas kota kekaisaran menyiagakan semua orang di kota setan langit. Pada saat ini semua orang mengangkat kepala dan melihat kota kekaisaran. Ini terutama berlaku untuk orang-orang di alun-alun. Tatapan mereka semua berkumpul pada sosok Wang Lin yang tidak terlalu tinggi. Bahkan pemuda di kapal itu berdiri dan meletakkan gelas anggur. Dia menatap kota kekaisaran dengan harapan di matanya. Pada saat ini di lantai atas menara gelap di medan perang kuno tempat Hupao sedang berlatih yang berjarak puluhan ribu kilometer dari kota setan langit. Sebuah cahaya hantu menyala di dalam helm dari baju besi yang hitam. Pada saat cahaya itu menyala, fluktuasi mengerikan muncul di langit di luar menara. Cahaya itu berkedip-kedip dan sebuah pesan bergema di menara. Kultivasi menentang surga, sangat bagus. Di alun-alun kekaisaran, semua kesedihan Wang Lin dikumpulkan di tangan kanannya. Pada saat ini tangan kanannya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya, dan dia menekannya ke drum iblis. Pada saat ini mata pria emas lapis baja itu mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Tubuhnya bergerak dan semua kultivasinya berkumpul di kakinya. Dia bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan saat dia menuju Wang Lin. Terima kematianmu. Saat pria lapis baja emas berteriak, dia muncul di belakang Wang Lin. Pada saat ini cahaya terang muncul di tangan kanannya seolah-olah dia memegang matahari itu sendiri. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya membunyikannya untuk yang ke-15 kalinya. Aku tidak percaya Kaisar akan menghukumku jika aku membunuhnya. Niat membunuh di mata pria lapis baja emas itu tampaknya hampir berbentuk padat. Pada saat tangan kanannya mendekat, tanah segera mulai terbakar. Semuanya dalam 1000 kaki seperti neraka yang berapi-api. Mata Panglima Surga menjadi dingin ketika dia melompat dari kursi dan berteriak, "Jin Wuxu, apa yang sedang kamu lakukan?" Pada saat ini Wang Lin berbalik untuk melihat pria lapis baja emas. Penampilannya yang tidak di luar harapan Wang Lin. Wang Lin sudah memperhatikan bahwa orang ini tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Dia sudah mengelilingi tubuhnya dengan lebih dari 3000 segel, dan dengan bantuan bunyi ke-15 dari drum, dia yakin dia bisa memblokir serangan ini. Pria lapis baja emas itu mencibir, seolah-olah dia memegang matahari di tangan kanannya, dan dia menghancurkannya ke arah Wang Lin. Waktunya tepat sekali. Jika Wang Lin menghindar, maka Wang Lin tidak akan bisa membunyikan drum untuk yang ke-15 kalinya, dan dia akan segera mengejar Wang Lin. Jika Wang Lin tidak menghindar, maka dia yakin dia bisa membunuh anak ini saat tangan Wang Lin menyentuh drum. Pria itu benar-benar mengabaikan Panglima Surga dan mengungkapkan senyum kejam. Saat Panglima tertinggi surga mendekat, pria berarmor emas melambaikan tangan kirinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya membunuh Wang Lin. Tangan kanan Panglima tertinggi membentuk segel, menciptakan cahaya hitam yang bertabrakan dengan tangan kiri pria lapis baja emas itu. Pada saat ini ekspresi pemuda di atas kapal menjadi suram. Matanya mengungkapkan kemarahan dan dia berteriak, "Kamu berani, Jin Wuxu, kamu layak mati." Tepat pada saat ini, tubuh pria lapis baja emas bergetar, dan niat membunuh di matanya menghilang seolah-olah air dingin telah dituangkan di atas kepalanya. Kemudian api dalam jarak 1000 kaki redup dan sebuah suara bergema di kepalanya. Wajahnya pucat pasi saat dia berkata, "Suara ini." Pada saat yang sama, di menara hitam puluhan ribu kilometer dari kota setan langit, cahaya di baju besi hitam berkedip dan dengusan dingin bergema melalui pesan akal ilahi. Sama seperti pria lapis baja emas mengatakan dua kata itu, aura dingin mengelilingi tubuhnya. Neraka berapi-api 1000 kaki di sekelilingnya langsung padam. Mendengus dingin datang dari kekosongan dan hanya memasuki telinga pria lapis baja emas. Tubuh pria emas lapis baja bergetar hebat dan armornya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, dia batuk seteguk darah dan matahari di tangannya padam. Semua ini terjadi seketika Panglima tertinggi surga dan mantra pria lapis baja emas itu bertabrakan.
Panglima tertinggi surga terkejut, karena dia tidak akan pernah mengharapkan hasilnya. Dia sangat dekat dengan pria lapis baja emas, jadi dia segera memperhatikan bahwa pria lapis baja emas telah menderita cedera serius. Dan itu bukan hanya satu cedera serius tetapi dua. Jika mantranya mendarat, pria lapis baja emas pasti akan mati. Dia telah bertindak untuk tidak membunuh tetapi untuk menghentikan pria lapis baja emas. Jadi dia segera menarik serangannya tanpa ragu-ragu. Tetapi dari sudut pandang orang luar, pria lapis baja emas telah menerima pukulan dari Panglima tertinggi surga dan terluka parah. Mata Panglima surga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menarik mantranya, mundur beberapa langkah, dan menatap pria lapis baja emas itu. Tubuh pria lapis baja emas itu bergetar dan dia batuk seteguk darah. Semua energi spiritual iblis di tubuhnya hilang dan retakan muncul di meridiannya. Pada saat ini ia berubah dari naga ganas menjadi serangga. Dengusan itu terlalu menakutkan. Itu lebih kuat dari Kaisar Iblis. Tidak, itu bahkan tidak dapat digambarkan sebagai waktu yang tak terhitung jumlahnya. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia tidak ingin membunuhku, jika dia ingin membunuhku, aku pasti sudah mati. Pria berarmor emas itu terluka 2 kali. Semua energi spiritual iblis di tubuhnya runtuh, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pada saat ini luka serius pria lapis baja emas itu tampak seperti disebabkan oleh Panglima Langit. Tetapi Wang Lin sangat dekat dan tahu bahwa mantra Panglima Langit bahkan belum mendarat di pria lapis emas itu. Mata Wang Lin menyala dan dia menekan keraguan di dalam hatinya. Saat ini adalah saat terbaik untuk membunuh pria lapis baja emas ini. Tidak peduli mengapa dia menderita luka serius seperti itu, jika Wang Lin tidak membunuhnya sekarang, maka dia bukan Wang Lin. Tanpa ragu dia mengangkat tangan kanannya dari drum dan meraih pria yang lemah dengan baju besi emas. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin dan tanpa ragu dia membanting pria lapis baja ke dalam drum. Saat tubuh pria lapis baja emas itu bertabrakan keras dengan drum iblis, kabut darah keluar dari tubuhnya yang sudah melemah dan dia batuk seteguk besar darah ke drum. Tangan kanan Wang Lin berisi semua kesedihan di hatinya. Ini adalah serangan terakhir yang akan dia gunakan dalam tahap transformasi jiwa. Dia akan membuang semua kesedihan di hatinya dengan serangan ini. Pada saat pria lapis baja emas bertabrakan dengan drum, semua kesedihan di lengan kanan Wang Lin keluar. Itu menembus tubuh pria lapis baja emas dan ke drum. Serangan balik keras masuk ke tubuh pria lapis baja emas tanpa ragu. Pada saat drum berbunyi, pria berarmor emas meledak menjadi kabut berdarah dan tersebar oleh suara drum. Tubuh pria lapis baja emas itu hancur dan dia mati dengan menyedihkan. Bahkan jiwanya hancur oleh suara drum, sehingga semua jejaknya di dunia ini benar-benar menghilang. 5 suara drum mengambil 1 tangan, 10 suara drum mengambil 2 tangan, 15 suara drum adalah hidupnya. Orang yang membunuhnya bukan Wang Lin tetapi orang yang serius melukainya. Jika hanya satu dari suara-suara itu datang, maka dia tidak akan terluka begitu serius sehingga dia bahkan tidak bisa membela diri. Dia tidak akan menjadi manusia. Namun kedua dengusan itu menyebabkan ahli dari negara setan langit yang sangat terkenal menjadi gak berguna. Kemudian menambahkan kepribadian Wang Lin, semua ini menghabiskan nyawanya. Pria muda di kapal itu bergumam, mati? Bagaimana hasilnya seperti ini? Dia menyadari sesuatu dan matanya menjadi dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke kejauhan. Seolah-olah matanya bisa melihat di kota setan langit dan menembus kekosongan. Tetapi kemudian dia dengan cepat menundukkan kepalanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di alun-alun, Panglima tertinggi surga adalah yang paling dekat dengan Wang Lin. Pada saat ini dia memandang Wang Lin dan merasakan niat menantang dari Wang Lin. Dia mengungkapkan pandangan seorang penatua yang menatap seorang junior yang mengagumi bakat junior. Pada saat ini dia merasa seolah-olah dia melihat dirinya yang dahulu, hidupnya jika dia memilih untuk tidak menyerah saat itu. 7 panglima lainnya menatap Wang Lin dengan perasaan yang sangat kompleks. Fokus mereka bukan pada kultivasi Wang Lin, tetapi fakta bahwa ia membunyikan drum 15 kali. 15 kali. Ini melampaui semua orang, membuat Wang Lin orang yang paling banyak memukul drum di negara setan langit. Wakil Panglima Perang telah lama terkejut dalam keheningan. Wakil Panglima Xuan menarik napas dalam dari udara dingin. Kultivasinya yang telah macet begitu lama, berada di ambang terobosan. Ini semua karena suara drum Wang Lin dan perubahan hatinya karena Wang Lin. Para penonton yang sadar tidak lagi memandang Wang Lin dengan kaget, tetapi menghormati. Menghormati yang kuat di tanah roh iblis. Di antara para jenderal iblis, ada keheningan total. Mo Lihai melihat sosok Wang Lin dan dia tahu bahwa tidak ada ketegangan tentang dia menjadi wakil panglima. Suara ke-15 dari drum bergema di langit. Meskipun ada aroma darah dalam suara ini, ada juga kesedihan yang tak terbayangkan. Kesedihan menyatu dengan suara drum dan menyebar jauh dan luas oleh drum. Pada saat ini kilat bergerak seperti ular perak di langit dan guntur bergema keras. Tetapi saat suara ke-15 drum muncul, semuanya tampak menyatu.
Guntur yang mengamuk sepertinya telah menyerap kesedihan dari suara drum. Pada saat ini kesedihan yang tak terbayangkan datang dari guntur dan drum dan menyebar di langit, mempengaruhi seluruh kota setan langit. Suara ke-15 ini bahkan lebih kuat dari gabungan 14 suara sebelumnya. Suara dari drum ini melambangkan Dao Wanglin, kesedihannya, hati Dao lengkapnya, dan jalur kultivasi yang menentang surga. Kesedihan ini, berkat bantuan guntur, bukan lagi kesedihan manusia tetapi kesedihan surga. Semua orang di kota setan langit merasakan kesedihan ini dan tanpa sadar menangis. Di atas kapal, wanita yang memainkan sitar merasakan kesedihan dan mulai memainkan lagu dengan lembut. Wanglin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke langit dan berbisik, "Aku mempertahankan keterikatanku. Dao surga adalah jalan surga." Bahkan keluarga kerajaan Fana mengatakan bahwa penguasa dunia yang sebenarnya bukanlah raja. Dao surga tidak terbatas, ia meluas melintasi alam semesta dan ada di mana-mana. Jangankan di tanah roh iblis, bahkan jika itu adalah gua celestial, Dao surga tidak akan berhenti turun. Karena semua yang ada di dunia adalah Dao surga. Jika ada, itu karena Dao surga memungkinkannya ada. Dao surga, turun. Dao surga biasanya tidak terlihat, dan saat itu terlihat dan turun, hanya ada satu nama, pembalasan ilahi. Dengan kehancuran alam surgawi, pembalasan ilahi menghilang. Tetapi yang hilang bukanlah pembalasan ilahi yang sebenarnya. Itu hanya pembalasan surgawi yang diciptakan oleh Celestial. Pembalasan ilahi yang sebenarnya adalah hukuman dari surga, dan itu tidak akan hilang karena dunia dihancurkan. Itu hanya akan muncul ketika seharusnya muncul. Munculnya seorang kultivator yang benar-benar menentang surga adalah syarat agar pembalasan ilahi muncul. Di luar tanah roh iblis di gerbang ke laut roh setan timur, itu benar-benar gelap. Ada setitik cahaya di kejauhan menerangi bagian dari daerah itu. Tepat pada saat ini, sinar cahaya datang dari kekosongan dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh kultivator atau mantra. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan kecepatan ini, dan itu adalah turun. Turun telah melanggar batas kecepatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Di mana saja di alam semesta, dengan pikiran, ia bisa turun. Awan merah turun dari ruang angkasa. Itu berasal dari kekosongan, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Saat sinar merah ini turun, aura yang akan membuat semua kehidupan di alam semesta bergetar mulai menyebar. Di planet Tianyun, Alser menutup matanya dan sedang mempersiapkan rencana itu dalam 200 tahun. Pada saat ini dia membuka matanya dan itu mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat ke ruang angkasa. Ekspresinya sedikit berubah dan kemudian tangannya membentuk segel. Setelah menghitung sebentar, dia mengerutkan kening dan bergumam, "Pembalasan ilahi telah turun. Dengan campur tangan kekuatan surga, aku tidak bisa dengan jelas menghitung semuanya. Tapi aku bisa menghitung bahwa pembalasan ilahi turun di tanah roh iblis dan ada hubungannya dengan planetku Tianyun. Aneh." Di planet Sekte Pedang, Lin Tianho berdiri di sebelah tungku pil raksasa, dan matanya bersinar. Pil keberuntungan ini masih memerlukan beberapa pil tambahan. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah. Dia mengambil satu langkah sebelum sepenuhnya menghilang dan muncul kembali di atas planet ini. Dia melihat sinar merah dengan kejutan di matanya. Pembalasan ilahi. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi ketidakpastian. Setelah mengamati cahaya menghilang, dia bergumam, "Pembalasan ilahi turun di tanah roh iblis. Tidak baik. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Great?" Alis Lin Tianho terkunci. Pada saat yang sama di sebuah planet yang sangat jauh dari planet Tianyun. Ini adalah planet darah. Ada paviliun darah di planet darah, dan seorang pria berambut merah dan alis merah duduk di dalamnya. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun dan dia sedang berkultivasi. Dia membuka matanya dan cahaya berwarna darah mengalir keluar dari mereka. Dia tidak mengangkat kepalanya tetapi mengalami gelombang kejut yang diciptakan saat langit lewat. Setelah sekian lama, dia menutup matanya. Pembalasan ilahi turun di tanah roh iblis. Saya ingin tahu bagaimana kinerja Sisue. Tidak hanya mereka bertiga, tetapi banyak dari monster tua memperhatikan pembalasan ilahi saat turun. Tidak ada yang bisa menghentikan sinar merah turun. Meskipun gerbang di Laut Roh Setan Timur tidak terbuka, sinar merah masih berhasil menembusnya. Di alun-alun di kota kekaisaran di negara Setan Langit, Wanglin melayang. Setelah drum berbunyi ke-15 kalinya, domain di dalam tubuhnya mulai mengalami perubahan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tahap ascenden mengharuskan seseorang untuk memiliki energi celestial yang cukup dan hati Dao yang lengkap. Begitu kedua kondisi telah tercapai, mereka akan bergabung dan penggabungan ini sangat penting. Penggabungan ini adalah tabrakan dari hati Dao dan energi celestial. Tabrakan tubuh dan jiwa, evolusi dari manusia ke surga. Ini adalah percobaan kematian terbesar untuk mencapai tahap ascenden. Entah tabrakan ini berhasil dan seseorang menjadi kultivator ascenden atau gagal dan mereka mati. Tidak ada hasil lain.
Untuk mencari Dao, seseorang harus menghadapi cobaan kematian. Bahkan mereka yang melatih varian jalan tidak dapat menghindari ini, kecuali seseorang tetap berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, dan tidak pernah mengambil langkah maju. Hati Dao Wanglin membunyikan drum ke-15 kalinya, dan melepaskan semua kesedihan di dalamnya. Hati Dao-nya mengalami perubahan cepat menuju penyelesaian. Semua orang di sekitar merenung. Hanya dalam satu hari, Wanglin telah membuat mereka mengalami banyak hal luar biasa. Jadi sosoknya sekarang terukir di dalam hati mereka. Tepat pada saat ini kilat dan guntur menghilang dan kemerahan menyala. Dari kejauhan, merah ini tidak terbatas dan sepertinya menutupi seluruh langit. Ekspresi pemuda di kapal itu berubah. Kemudian dia mengeluarkan tawa pahit dan berkata, "Saya sepertinya sudah lupa tentang hal ini. Tetapi pria kecil ini adalah seorang kultivator. Saat itu saya menghabiskan waktu yang lama di Danau Naga dan banyak penatua membantu saya. Pada akhirnya dengan bantuan drum dan waktu beberapa tahun, saya dapat menyembunyikan aura yang menantang dan tidak menyebabkan pembalasan ilahi. Namun ini adalah ujian untuk anak ini. Jika dia bisa menahan pembalasan ilahi ini, dia tidak akan terpengaruh oleh surga lagi setelah dia mencapai tahap ascenden. Dan dari tampilannya, kekuatan pembalasan ilahi ini tidak terlalu bagus. Semua orang di kota setan langit memperhatikan perubahan di langit dan orang-orang di alun-alun terkejut dengan ini. Sinar merah di langit dengan cepat mengembun menjadi sejumlah besar awan merah. Awan merah ini tampak berat saat melayang di atas kota kekaisaran. Saat Wanglin berdiri di belakang drum, dia melihat ke langit dan menghela napas dalam. Dao surga tidak bisa menghentikan hatiku, tapi itu bisa mengirim hukuman untuk menghapus keberadaanku. Ini adalah balasan ilahi. Saya pernah melihat pembalasan ilahi saat di kota Kilin di Laut Setan. Dibandingkan dengan waktu itu, ini jauh lebih kuat. Awan merah berkumpul dan dalam sekejap, kilat merah mulai berkumpul. Pria muda di kapal itu memandangi sambaran petir sebelum menghela napas lega dan dengan lembut berkata, hanya ada dua jenis retribusi ilahi yang muncul dalam bentuk sambaran petir. Itu tidak mungkin yang legendaris, jadi saya 90% yakin itu yang pertama, yang paling sederhana dari semuanya. Keberuntungan si kecil Wanglin ini cukup bagus. Wanglin menatap langit. Pada saat ini dia mengabaikan segala sesuatu yang lain dan hanya fokus pada petir merah di langit. Saya telah mengalami beberapa pertemuan dengan pembalasan ilahi dalam 700 tahun kultivasi saya. Saya menarik pembalasan ilahi saat saya memperbaiki bendera pembatasan. Saya mengubah nasib Limuan dan menyebabkan utusan surga turun. Kali ini saya menjaga perasaan saya yang tersisa dan memutuskan untuk menentang surga sambil terus berkultivasi, dan ini juga menarik pembalasan ilahi. Mata Wanglin tenang, tetapi itu dipenuhi dengan tekad. Awan merah di langit mulai bergerak dan mengembun bersama. Langit sekarang seperti laut merah, dan semua ombak mengalir menuju pusat. Dalam sekejap mata, kilat merah di tengah mulai bersinar terang, menerangi langit dan bumi. Tak lama kemudian gelombang raungan yang tampaknya berasal dari binatang purba berasal dari kilat merah. Kemudian serangkaian keributan datang dari bumi dan bercampur dengan raungan yang datang dari langit. Pada saat ini, kilat merah turun. Itu seperti meteor yang jatuh dari langit dan menimpa Wanglin. Sejumlah niat membunuh yang gila muncul. Ini adalah niat membunuh langit, niat membunuh surga. Kota setan langit yang saat ini mengalami musim panas, mengalami salju. Kepingan salju turun dari langit, dan setiap kepingan salju berisi niat membunuh langit. Petir merah menerjang salju ini. Hanya ada satu suara yang tersisa di dunia ini, dan itu adalah gemuruh yang mewakili murka surga. Hanya ada satu warna yang tersisa di dunia ini, dan itu adalah merah darah dari petir pembalasan ilahi. Hanya ada satu niat membunuh yang tersisa di dunia ini, dan itu adalah niat membunuh surga, yang lebih kuat daripada niat membunuh yang akan diperoleh setelah membantai miliaran orang. Surga ingin membunuh seseorang. Wanglin membuka matanya dan itu melepaskan cahaya terang saat lebih dari 3.700 segel hidup berkumpul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama dia mengeluarkan bendera pembatasan. Dengan satu goyangan, sejumlah besar gas hitam muncul di sekitar tubuhnya, dan ada batasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalam gas hitam. Tidak peduli betapa marahnya langit, mereka tidak bisa menghapus keberadaanku. Saat Wanglin tertawa, dia menunjuk ke kilat merah di langit. Pada saat ini Wanglin sama anggunnya seperti matahari dan bulan, rambut dan pakaiannya berkibar-kibar ditiup angin, dan matanya menunjukkan aura yang teguh. Pada komentar ini dia adalah pria yang gigih. Dengan satu jarinya, gas hitam di sekitarnya menerjang ke langit. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam gas hitam membentuk tornado hitam yang menyambut pembalasan ilahi. Petir merah turun dan bertabrakan dengan tornado hitam. Pada saat ini, ledakan yang tak terbayangkan bergema dan bergemuruh melintasi tanah. Telinga banyak orang di kota setan langit berdarah dan banyak orang tersingkir karena keterkejutan. Para penonton di sekitar alun-alun mengalami nasib yang sama. Meskipun para jenderal iblis lebih baik, energi spiritual iblis mereka berputar di tubuh mereka tanpa kendali. Hanya panglima yang dengan tenang memandang pembalasan ilahi. Tornado hitam yang terbuat dari pembatasan yang tak terhitung jumlahnya bentrok dengan petir merah tanpa. Pada saat ini seolah-olah tangan raksasa baru saja menghancurkan tornado
tornado hitam, menyebabkannya runtuh. Petir merah menembusnya dan mengirisnya menjadi dua. Tornado itu runtuh dan semua batasannya hancur menjadi kehampaan. Surga ingin membunuhku, tapi aku ingin menghancurkan surga. Tubuh Wang Lin memancarkan aura yang mencengangkan. Pada saat kilat merah menghancurkan batasan, dia menggunakan jari kematian berjumlah 100. Tangan kiri Wang Lin mengeluarkan sejumlah besar giok langit mengalir, membentuk bukit kecil di bawah kakinya. Wang Lin berdiri di atas bukit kecil dengan drum iblis di belakangnya. Saat dia memandang ke langit, sejumlah besar energi celestial memasuki tubuhnya melalui kakinya. 100 jari kematian menyatu, berubah menjadi sinar hitam lebih dari 30 kaki dan diarahkan langsung ke petir merah. Saya berani menentang surga untuk terus berkultivasi, dan menjaga perasaan saya yang tetap berarti saya ingin bertarung melawan surga. Pembalasan ilahi, bahkan jika Anda dapat menghancurkan tubuh saya, Anda tidak dapat menghancurkan hati Dao saya. Mata Wang Lin menyala, dan pada saat ini cahaya dari matanya menembus melalui kilat merah dan langsung memasuki awan merah. Guntur yang bahkan lebih keras bergema melintasi langit seolah-olah itu menjawab Dao Wang Lin.